Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau dari Wonogiri menghadiri pengajian dan haul Wali Songo di PCNU Wonogiri, Gus Abbas Buntet pondoknya dibakar pada pagi hari sebelum subuh tiba. Dalam dugaan itu, yang membakar pondok pesantrennya ini memakai motor dan berjumlah 2 orang. Menurut saksi mata, masih diselidiki siapa kiranya orang-orang ini, apakah dari suruhan-suruhan oknum Ba'alawi atau ada tagging tertentu untuk mengacaukan suasana atau memberikan shock terapi, maksudnya kepada Kiai Gus Abbas Buntet supaya mengerem kiprahnya mendobrak nasab palsu Ba'alawi ini. Siapa tahu seperti itu, supaya ada sedikit ketakutan, mungkin harapan mereka seperti itu. Tapi kita percaya Gus Abbas Buntet yang jelas keturunan dari Trah Wali Songo yang dulu kakeknya pernah perang di 10 November Surabaya, tentu tidak gentar. Jadi Ba'alawi ini kalau dalam situasi kepepet ya seperti itu, oknum-oknum yang tidak terima dengan kenyataan dan mungkin juga sakit hati kenapa PCNU Wonogiri ini membuka seluas-luasnya dalam kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kita perlu tahu masalah ini tidak semudah yang kita bayangkan. Setelah kita mengadakan pertemuan-pertemuan apel akbar, bahkan menjalin komunikasi antar keturunan Wali Songo dan kita sebagai pribumi yang mendukungnya, ini akan mudah mengatasi persoalan ini? Tentu tidak. Bagaimana sebuah gunung es doktrin yang selama ini kita yakini kebenarannya itu kemudian dibalikkan dengan sesuatu yang baru, pemahaman yang baru untuk mengganti itu semua dan mengganti doktrin yang sudah lama? Tentu tidak mudah. Para muhibin yang mulanya dulu pernah ngenger kepada oknum-oknum Ba'alawi ini, ketika mau sadar itu juga terjadi perang batin antara takut, kualat, tapi rasionalitas dikedepankan. Jadi juga para muhibin yang bertobat ini juga perlu perjuangan untuk merubah mindset pemikirannya kemarin. Jadi memang tidak mudah. Maka kita lihat di mana-mana masih banyak muhibin yang merajalela dan sepertinya masih memuja-muja, meyakini kalau Ba'alawi ini asli turunan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dari edukasi kemarin dari PCNU Wonogiri, kemudian Pagar Nusa yang apel, kemudian simposium itu sarasehan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, itu sebenarnya ini sudah sesuatu yang hebat, yang perlu dikasih lagi tenaga ala bulldozer sehingga maju semakin besar dan semakin garang. Tapi kenyataannya kan memang tidak semudah itu. Kita yang mengamati dan netizen-netizen yang selalu terus berkiprah dalam komen-komennya ini memberikan masukan, tolong bersabar, tidak harus cepat selesai. Karena ini
di belakang layar ini juga terjadi pertempuran yang dahsyat. Mereka tidak rela kalau selama ini yang sudah nyaman hidup di negara kita ini dan begitu gampang mendoktrin-doktrin sehingga ujung-ujungnya begitu mudah mendapatkan materi, ini akan berubah total dan memutus rantai ekonomi mereka itu semua. Jelas ini mereka juga melakukan pergerakan-pergerakan. Buktinya apa? Analisa kita sekitar wilayah-wilayah ini sekarang ini masih adem-adem saja. Boleh dibayangkan di sekitar Wonogiri ini daratan yang sebenarnya itu antar satu kabupaten dan kabupaten ini kan gampang sekali diakses dengan transportasi. Tapi sampai sekarang dari PCNU sekitar wilayah Wonogiri ini belum kelihatan pergerakannya. Nah, kemarin pas Kiai Abbas Buntet datang kemari, itu sedikit banyak memberikan energi baru, pemahaman baru yang sebenarnya tidak baru, karena itu memang pemahaman-pemahaman yang memang harus kita pegang dari dulu sampai dulu. Karena ketutup doktrin ini, makanya pemahaman itu menjadi kita lupa. Padahal memang itu dari awal mula dulu alim ulama, muasis, Nahdlatul Ulama yang ke atas sampai Wali Songo itu mengajarkan. Terus apa yang terjadi? Karena ketidakterimaan dari oknum klan Ba'alawi ini melakukan trik-trik baru. Tapi semoga kita sebagai pendukung-pendukung tesis Kiai Haji Ahmaduddin, terus Kiai Haji Abbas Buntet itu selalu waspada. Syukur-syukur kita selalu sharing satu sama lain, mengamati sesuatu, bahkan kalau ada kabar-kabar apapun yang kira-kira ini tidak benar, tidak pas, ini bisa sebelum itu terjadi bisa kita ungkap, bisa kita diskusikan untuk mengatasinya. Trik-trik ini saya amati, ini sebenarnya bukan kali ini saja, seperti pembakaran di Pondok Ponpes Kiai Abbas Buntet di Cirebon. Sebenarnya sebelum itu sudah seperti itu pola-polanya. Kalau yang lagu lama ini, kalau ada orang tidak percaya kepada oknum habaib, maka seketika tidak begitu lama dipersekusi. Itu banyak beritanya pada waktu-waktu lalu. Juga ketika seorang menikah pribumi dengan klan wanita habaib, dipersekusi, bahkan disuruh cerai. Nggak bisa tobat kalau sebelum bisa mengembalikan keperawanannya. Ini kan doktrin gila. Jadi pergerakan-pergerakan mereka setelah kemarin dari Wonogiri ini akan terus menyusup kemana-mana untuk menutup berita-berita besar dari Wonogiri yang sekarang ini berkembang pesat. Bahkan YouTuber pun mengabarkan itu kemudian ada trik, ya alam, trik lagi dari klan Ba'alawi yang mulai ada salah seorang Habib itu yang menyerang dengan pidato tentunya Kiai Ahmaduddin, dan bahkan di situ tanpa hormat menyebut nama Kiai Ahmaduddin saja dengan sebutan layaknya gue sama ente. Dan di situ terlihat pidatonya juga penuh kepalsuan menipu dirinya sendiri bahwa dia seorang profesor, tapi cara berpikirnya seperti itu. Kata Kiai dari Jawa Timur, cirinya klan Ba'alawi ini itu selalu meremehkan orang lain. Tentu saja yang diremehkan itu kalau di negara kita ya kita ini.
seolah-olah kebenaran itu datangnya dari mereka dan yang lain itu dianggapnya angin lalu. Wonogiri bagaimanapun sekarang sudah menjadi tatapan pandangan mata orang banyak, bahkan di seluruh Indonesia ini mengamati Wonogiri ini. Bagaimana Wonogiri, sebuah kota yang tidak begitu terkenal di media massa, tiba-tiba dengan gebrakannya yang luar biasa berani menentang doktrin oknum-oknum Habibah Alawi ini dan bertekad membersihkan dan kembali ke amalan-amalan ulama-ulama Nahdlatul Ulama tempo waktu lalu. Apresiasi tentu kita berikan dan juga kita dorong mana ini PCNU yang lain, atau karena operasi senyap tadi dengan berbagai macam cara, entah tekanan, entah motif ekonomi atau jabatan atau perkoncoan, bahkan pernikahan antar mereka dengan pribumi, ini yang membuat kiai-kiai menjadi lemah daya gedornya melawan klan-klan ini. Bisa jadi seperti itu, tapi ini hanya asumsi. Dan masyarakat khususnya netizen ini amat tajam pandangannya justru dalam komentar-komentar. Saya lihat komentar mereka itu selalu kritis dan bahkan kadang-kadang tidak masuk dalam angan-angan kita. Oh, kok jawabannya seperti itu, kata netizen. Ada hal-hal pelik yang justru kita ini tidak tahu, netizen yang di luar sana justru lebih tahu. Dan ini kesinambungan dari PCNU Wonogiri ini terus kita kawal, dan netizen juga harus ya ikut bersama-sama. Karena apa? Ini masalahnya ini untuk negara kita dan untuk generasi yang akan datang dari kita. Mungkin kita saat ini masih bisa kita teriak-teriak seperti ini, tapi apabila doktrin ini menguasai dan memenangkan pertarungan ini, jangan-jangan nanti setelah kita itu lebih parah dan lebih menderita. Seperti apa negeri Mesir, karena dulu doktrin yang mengataskan nama Dzurriyyah Nabi, Mesir sampai 200 tahun kurang lebih dijajah oleh kekhilafahan Fatimiyah yang justru bukan Dzurriyyah Nabi tapi mengatasnamakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mesir tertipu dan tunduk karena takut, kualat mungkin, takut apalah karena memandang Nabi kita Muhammad SAW. Padahal itu merupakan kedok mereka untuk menguasai, menjajah, merampok, tipu daya, dan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang semua ingin dikumpulkan dan dinikmati klan-klan mereka sendiri. Mereka buktinya tetap mengaku dzurriyyah Nabi kita, tidak merasa takut, tidak merasa ngeri kalau suatu saat di sana ada balasannya. Kalau sudah tahu bukan dzurriyyah Nabi tapi masih mengakui Nabi sebagai nenek moyangnya, tentu ini kan berani sama Tuhan. Menipu kita bisa, tapi kepada Tuhan nggak bisa. Dia tidak takut dengan dosa, tidak takut dengan Tuhan alam semesta, tapi takut karena miskin dan menderita, tidak mempunyai harta. Dia tidak takut membawa nama Nabi kita. Membawa Nabi kita saja mereka tidak takut memalsukan, apalagi menipu kita yang dianggapnya kita ini kelas 3. PCNU Wonogiri tetap kita pantau, kita kawal supaya aman ya, dari kusak-kusuk, dari trik-trik, dan yang berwenang sebaiknya juga harus hati-hati dan tetap teguh, jangan sampai tergoda dengan apapun yang tujuannya untuk melemahkan
perjuangan yang tujuannya untuk melemahkan perjuangan yang selama ini kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.